Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Nur Aisyah. Saya dari kelompok 5 dari kelas manajemen A. Saya akan memaparkan materi tentang behavioral finance. Sejarah behavior finance. Pada tahun 1990-an, dilakukan sebuah penelitian bahwa teori-teori standar finance atau traditional finance tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam melihat pergerakan harga saham atau standar berharga lainnya. Teori standar finance atau traditional finance ini sering sekali dikaitkan dengan teori portofolio modern dan hipotesis pasar efisien. Standar finance atau traditional finance ini dikembangkan oleh Eugene Fama 1965, beranggapan bahwa di pasar yang efisien harga atas suatu sekuritas yang terbentuk merupakan cermin dari semua informasi yang tersedia dan relevan tentang sekuritas tersebut. Dengan kata lain, harga yang terbentuk merupakan nilai wajar, fair value. Akibatnya, secara teori, pelaku pasar yang aktif tidak mungkin memperoleh abnormal return atau beat the market sarana terus-menerus karena investor lain akan segera tahu aksi yang dilakukan oleh seorang investor, sehingga satu-satunya cara untuk memperoleh tingkat pengambilan investasi yang lebih tinggi adalah dengan membeli aset-aset investasi yang lebih beresiko. Menyadari ketidakmampuan traditional finance itu menjelaskan anomali dalam fenomena pasar uang dan pasar modal. Maka para peneliti keuangan mulai mengkaitkan fenomenanya yang ada dengan aspek perilaku, behavioral finance. Selama tahun 1990-an, behavioral finance muncul ke permukaan sejalannya dengan tuntunan perkembangan dunia bisnis dan akademik yang mulai menyingkapi adanya aspek atau unsur perilaku dalam proses pengambilan keputusan keuangan atau investasi. Hal ini banyak diinspirasi oleh meningkatnya peran perilaku sebagai salah satu penentu dalam menentukan buy and sell sekuritas. Behavioral finance adalah suatu teori yang fokus pada pengaruh psikologis investor dalam pengambilan keputusan, serta pasar investor terkadang membuat sebuah keputusan ketika kondisi pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Mengapa behavior finance itu penting? Karena behavior finance adalah bagian penting dalam proses investasi, karena mempengaruhi kemampuan investor secara nyata. Perbedaan teori standar dengan behavior finance. Teori standar 1. Keuangan standar mengasumsikan investor sebagai individu yang rasional. Kedua, keuangan standar menganggap pasar adalah efisien. 3. Dalam menyusun portofolio di dalam keuangan standar menyarankan agar investor menggunakan mean variance teori. Keempat, di dalam keuangan standar untuk mengukur expected return menggunakan asset pricing teori. Behavior finance. 1. Behavior finance mengasumsikan investor sebagai individu yang normal. 2. Menganggap pasar tidak efisien dan sulit untuk dikalahi. 3. Dalam behavior finance, menyarankan investor untuk menggunakan aturan behavior portfolio teori. 4. Di dalam behavior finance, menggunakan behavior asset pricing teori. Keputusan investasi. Investasi adalah proses atau tindakan penanaman modal terhadap pihak yang membutuhkan dana, dengan mengharapkan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Orang yang menanamkan modalnya disebut dengan investor. Keputusan investasi. Menurut Subas 2012, keputusan investasi dapat didefinisikan sebagai proses memilih alternatif dari berbagai alternatif. Proses investasi. Menurut Tandelilin 2010, proses keputusan investasi adalah proses keputusan yang berkesinambungan
atau going process. Loss aversion. Menurut Wawro, loss aversion merupakan salah satu bias perilaku keuangan termasuk di dalam prospek teori. Prospek loss aversion. 1. Mengetahui dengan pasti kinerja saham yang akan diinvestasikan. 2. Berharap investasi yang dimiliki menunjukkan keuntungan yang pasti. Yang ketiga, selalu berhati-hati terhadap segala perubahan yang mendadak yang akan menimbulkan kerugian. Representative Finance. Menurut Severin 2007, Representative Finance bias adalah pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran stereotip atau analogi dan akan menyebabkan investor membuat keputusan keuangan yang keliru. Representative Finance. 1. Dengan saham perusahaan yang ternama memberikan kinerja yang baik. 2. Selalu menimbang-nimbang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan saat berinvestasi. 3. Indikator utama dalam berinvestasi di perusahaan yaitu tingkat tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. 4. Tidak berinvestasi pada saham produk layanan moralnya tidak pantas. 5. Tidak berinvestasi pada perusahaan yang melakukan outsourcing pekerjaan ke negara lain. 6. Tidak berinvestasi ke perusahaan yang memindahkan pekerjaan karyawan ke luar negeri. 7. Percaya bahwa rata-rata perusahaan blue chip memiliki investasi yang baik dalam jangka panjang. 8. Membeli saham yang sedang diminati banyak investor dan menghindari saham yang telah berkinerja buruk di masa lalu. Hoarding bias. Hoarding behavior didasarkan pada kecenderungan investor untuk mengikuti sumber informasi yang sama, lalu menafsirkan informasi tersebut dengan mengambil keputusan finansial yang sama. Indikator hoarding bias. Keputusan investasi bergantung pada keputusan investasi orang lain. Akan bereaksi cepat terhadap perubahan keputusan investor lain. Lebih senang membeli saham jika saham tersebut diminati sejak awal diperdagangkan. Apabila pada bulan lalu volume saham lebih tinggi di pasar, akan meningkatkan jumlah kepemilikan pasar saham. Optimisme. Menurut Hoffman, 2013 mendefinisikan optimisme investor sebagai ekspektasi return yang tinggi dari kinerja investasi. Indikatornya, kepercayaan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dibandingkan investor lain, kepercayaan terhadap kehilangan modal, investasi yang lebih rendah dibandingkan investor lain, kepercayaan terhadap portofolio akan berjalan dengan baik di bawah kondisi ketidakpastian dibandingkan investor lain. Kepercayaan akan mengalami kesuksesan keuangan yang lebih besar dibandingkan investor lain. Kepercayaan untuk hasil investasi yang lebih baik di masa depan. Kepercayaan untuk mencapai tujuan dari investasi di masa depan. Overconfidence merupakan kondisi di mana investor menganggap memiliki keahlian yang lebih baik daripada investor lain. Indikatornya memiliki keyakinan terhadap keberhasilan suatu rencana, mampu memprediksi saham yang tepat, mampu mengidentifikasi saham yang menang di masa yang akan datang, memiliki kinerja investasi di atas rata-rata investor lain, memiliki keterampilan investasi di atas investor lain, memiliki pengalaman investasi yang lebih baik daripada rata-rata investor lain, memiliki pengetahuan tentang investasi di masa investor lain. Variabel, perilaku anchoring bias, dan pengambilan keputusan investasi. Menurut Masomi dan Geyeklo 2010, anchoring bias dapat menyebabkan investor terus memperdagangkan sarana investasinya dalam rentang yang lama atau mengharapkan adanya laba perusahaan sesuai tren historis.
Hubungan antar variabel. Perilaku loss aversion dalam pengambilan keputusan investasi. Masomi dan Geiklo 2010 memberikan dasar loss aversion pada gagasan bahwa kekecewaan mental investor yang terkait dengan adanya kerugian yang diberikan saat melakukan investasi akan lebih besar dibandingkan dengan rasa puas dan keuntungan yang didapatkan dengan akurat yang sama. Jika investor menyadari adanya kerugian, mereka mungkin enggan melakukan investasi kembali. Hubungan antar variabel. Hubungan representative finance, perilaku loss aversion dalam pengambilan keputusan investasi. Hubungan ini yaitu investor berinvestasi berdasarkan pengalaman masa lalu mereka. Investasi itu mungkin tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan, sehingga skenario ini sulit untuk mereka terima, dan sama sulitnya untuk menerima kesalahan penilaian mereka sendiri. Antar variabel. Perilaku hoarding behavior dalam pengambilan keputusan investasi. Hubungan hoarding behavior terhadap pengambilan keputusan investasi yaitu menyebabkan para investor mempunyai dua pendekatan, yaitu pertama, dalam pembagian keputusan, investor bersifat tidak rasional dan disebabkan oleh naluri hoarding dan meniru beberapa kelompok atau investor lain. Hubungan antar variabel. Perilaku bias optimisme dan pengambilan keputusan investasi. Hoffman 2013 mendefinisikan optimisme investor sebagai ekspektasi return yang tinggi dari kinerja investasi. Agrawal 2012 menjelaskan optimisme adalah tentang harapan yang positif terlepas dari usaha yang keterampilan yang dikhususkannya oleh investor untuk mendapatkan hasil tersebut. Jika investor mendapatkan keuntungan dari sebuah perusahaan yang sesuai dengan ekspektasinya, maka akan berinvestasi pada perusahaan yang sama di tahun depan. Sedangkan jika ekspektasi investor tidak terpenuhi, maka investor tidak lagi berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hubungan antar variabel. Perilaku overconfidence bias dalam pengambilan keputusan investasi merupakan kondisi di mana investor menganggap memiliki keahlian yang lebih baik daripada investor lain. Khan et al. 2016, Pompian 2006 menjelaskan overconfidence sebagai kepercayaan bahwa informasi yang memiliki investor lebih tepat dari keadaan yang sebenarnya, dan overconfidence bisa muncul melalui pengalaman yang pernah dialaminya. Pada umumnya, investor yang rentan terkena overconfidence bias adalah investor yang karakteristik pia, berusia muda, berpenghasilan rendah, dan memiliki tingkat portofolio yang rendah. Studi kasus. Andaikan kita akan pergi menonton pertunjukan teater dan kita sudah memiliki tiket sebelumnya seharga katakanlah 200.000. Sesaat akan menonton teater tersebut, kita mengecek tiket kita, ternyata tiketnya hilang. Kita masih punya uang, katakanlah 300.000 di dompet kita. Namun apakah kita akan membeli kembali tiket tersebut? Anggaplah saja harga tiketnya 200.000. Sebagian orang menjawab tidak. Mengapa? Karena mereka menganggap harga tiket pertunjukan itu seolah-olah menjadi 400.000 dan itu menjadi terlalu mahal untuk mereka beli. Thank you. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.